Mas Bro, jumpa lagi di sini bersama saya masih mengupas seputar perabot dan elektronik rumah tangga yang saya ketahui. Kali ini pembahasannya adalah mengenai jam dinding ini, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya kesel banget dengan jam dinding ini sebab baterainya itu cepat habis. Paling sebulan, 2 bulan sudah nggak bisa beroperasi lagi ya. Jadi capek, kemudian saya taruh di gudang. Lalu tadi saya sempat ke gudang dan saya temukan ternyata masih ada gitu ya, seperti ini sudah berkarat gitu. Dan sayangnya ini mesinnya sudah nggak berfungsi karena sudah lama saya abaikan di gudang, atau mungkin di dalamnya kemasukan air, nggak tahu ya. Tadi saya cek sudah nggak bisa berputar lagi jarumnya. Dan pembahasannya bukan mengenai jam ini yang mati, namun di sini saya pengen membahas dan merakit bagaimana cara agar baterai jam ini awet, nggak cepat habis ya strumnya gitu. Oke, di sini saya singkatkan dulu. Nah, kalau jam yang semacam tadi biasanya menggunakan baterai seperti ini, teman-teman ya, baterai AA ya. Itu. Jadi sudah pada tahu semua penggunaannya seperti apa dan cara masangnya juga seperti apa. Untuk mereknya beda-beda, ada yang A, B, C dan sebagainya gitu ya, teman-teman ya. Dan voltnya itu biasanya 1,5 seperti ini. Ini 1,5 volt. Kemudian di sini saya pengen mengganti baterai AA ini, saya ganti dengan baterai lithium. Nah, kalau ini 2000 mAh teman-teman, jadi pasti akan lebih awet. Namun yang jadi persoalan di sini voltnya itu 4 volt ya. Kalau masih normal itu 4,2. Tapi ini nggak tahu berapa volt ya. Yang jelas ini harus diturunkan agar menjadi 1,5 volt atau bisa disetting sesuai dengan kebutuhan jam dinding tadi, teman-teman. Oke, langkah pertama kita langsung saja coba tes apakah benar voltase dari baterai jam dinding ini 1,5 volt. Kita lihat di sini. Kita cari yang sudah ada lubangnya karena ini masih baru semua, teman-teman ya. Sengaja saya beli untuk cadangan. Kita lihat di voltmeter ada berapa volt di sana. 1,5, betul ya, 1,5 volt. Nah, sementara kalau voltase dari baterai lithium yang saya sediakan ini meskipun sudah bekas, saya tes dulu berapa terbaca, 3,2. Artinya kita harus menurunkan menjadi 1,5 volt. Nah, di sini juga sudah saya persiapkan alat-alatnya untuk menurunkan voltase baterai ini menjadi 1,5 volt ya. Pastinya ini akan lebih awet karena ampernya sudah besar gitu ya. Dan memang baterai lithium ini terkenal dapat bertahan luar biasa. Alat yang sudah saya sediakan di sini ada potensio, teman-teman, untuk menurunkan voltase sesuai dengan keinginan. Di sini saya pergunakan 20 kilo. Kemudian ada transistor, ini saya pergunakan transistor TIP41C ya. Ini biasa dipasang di amplifier, teman-teman ya. Lalu kabelnya juga sudah saya persiapkan, kabel dan jepit buayanya. Ada lagi satu kabel dan jepit buaya tunggal. Oke, sekarang kita praktek. Di sini prakteknya adalah menurunkan voltase dari baterai lithium ini menjadi 1,5 volt. Karena berhubung jam dinding saya ini sudah rusak, ini nggak bisa untuk percobaan. Jadi kita turunkan dulu voltnya menjadi 1,5. Mungkin nanti kalau sudah ada jam dinding akan saya praktekkan di jam dindingnya tersebut. Oke, kita langsung saja praktek-praktek untuk merakit-rakitnya. Yang pertama kita solder terlebih dahulu dari kabel yang sudah saya siapkan ini, teman-teman. Di sini
waktunya mungkin agak panjang, tidak akan saya skip biar teman-teman paham. Pelan-pelan saja. Sudah saya solder ya outputnya dari konektor baterai lithium. Sekarang kita tes apakah sudah nyambung. Sudah terbaca 3,2 volt teman-teman. Oke. Selanjutnya kita persiapkan transistor dan potensionya. Nah, dalam penyambungan potensio dan transistor, teman-teman perhatikan dan posisikan potensio seperti apa yang saya pegang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan atau kita solder potensio dengan transistor seperti ini. Nah, gini ya. Jangan lupa perhatikan sekali lagi seperti ini posisinya. Saya perdekat. Nah, sekarang kita solder. Oke teman-teman, berhubung dia gerak-gerak, saya menggunakan bantuan jepitan biar mempermudah. Nah, ini seperti ini, nggak usah beli, kita bikin saja. Ini sangat mudah sekali. Jadi kita nggak usah repot seperti ini ya teman-teman. Kita balik saja biar mudah ya. Nah, seperti ini. Jadi bersama saya ini kita manfaatkan hal-hal barang-barang yang sudah menjadi barang bekas, namun kita fungsikan agar dapat kita pergunakan kembali seperti ini. Teman-teman lihat, kelihatan nggak? Nah, ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa dibaca dan dipahami. Selanjutnya di sini kita sambungkan dari output baterai ke transistor teman-teman. Berhubung saya menggunakan jepitan, kita tinggal jepitkan saja ya. Untuk yang positif kita jepitkan di sini, kemudian untuk yang negatif kita jepitkan di sini. Nah, seperti ini. Sekarang kita sambungkan lagi output dari transistor. Kita ambil di bagian yang paling ujung sini. Nah, sudah semua. Selanjutnya kita tes apakah berhasil. Mungkin nanti akan saya kasih skemanya saja teman-teman ya, biar nggak bingung, biar mudah dipahami, pakai skema saja nanti. Ini yang positif kita jepitkan di kabel multitester yang positif, kemudian yang negatif kita konekkan dengan kabel negatif dari baterai lithium. Seperti ini. Di sini bisa dilihat teman-teman, voltnya 1,2. Coba kita putar-putar pelan-pelan, apakah naik? Betul, naik bukan? Tuh, lihat, naik terus, naik terus, naik terus sampai pol ya. Nah, volt tertinggi 2,9. Kenapa? Karena sudah terhambat oleh transistor. Jadi maksimalnya 2,9. Kalau tadi di sana di baterainya 3,2 volt gitu ya. Sekarang coba kita turunkan teman-teman. Kita turunkan sesuai dengan kebutuhan jam dinding atau mungkin kebutuhan elektronik lain yang butuh hanya 1,5 volt. Gini terus kita turunkan pelan-pelan. Ini sangat peka, jadi harus pelan-pelan ya teman-teman ya. Nah, kira-kira segini kebutuhan
jam dinding 1,5 volt. Gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini aja percobaan saya untuk menurunkan voltase dari baterai lithium sebagai pengganti baterai AA yang kita pasang di jam dinding. Berhubung jam dinding saya itu sudah bodol, akhirnya belum bisa kita praktek sambungkan ke jam dinding. Mungkin di video selanjutnya nanti akan saya buatkan praktek hasil dari video kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.